Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 5 ayat 1. Hai makhluk Allahu besar. Hai makhluk Allahu besar, bernyanyilah dan berhemat. Haleluya, haleluya. Nyanyi yang baru angkatlah, pujaan dari dunia, puji Allah sedekala. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan mendengar hukum Tuhan dari Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan datang pada pengakuan dosa. Kehidupan kita sebagai umat manusia, sebagai orang-orang percaya, kehidupan kita ini tidak pernah tertutup. Seluruh hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 18. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa pada kami sendiri tidak ada kebaikan, Engkau saja yang baik. Di luar-Mu kami sendiri orang yang berdosa. Kami berdosa dengan hati, dengan mulut, dengan tangan, dan utang kami bertambah-tambah besar. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami, dan pada kami sendiri tidak ada kuasa akan mengalahkan kejahatan itu. Itulah sebabnya kami warga jemaat GKI Betania Dok 9 kali kami datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan tinggallah selalu serta kami. Amin. Kita aminkan dengan nyanyian rohani 43 ayat yang pertama. Mari puji Juru Selamat. Mari puji Juru Selamat, kamu yang bertoleran. Nyanyilah dan berilah hormat akan Yesus. Pemberitaan anugerah. Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes pasal 6 ayat 37b. Kita aminkan dengan nyanyian rohani 43 ayat yang kedua. Siang Allah turun dari cakrawala yang makan dari salam sudah jadi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan datang pada pengakuan iman. Saya persilakan jemaat untuk berdiri.
dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menyanyi nyanyian rohani 77 bait yang keempat. Syukur, hormat Tuhanku, Allahku, telah ku dengar sabda selamat, kabar kesukaan, telah ku lihat nyatanya, kemurahan-Mu besar. Amin. Roh pun berkata, jemaat dipersilakan duduk kembali. Atas nama jemaat diberi kesempatan untuk vokal grup Betania gabungan untuk menyanyikan lagu yang pertama.
Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan di minggu pertama tahun 2024. Hari ini hari Minggu tanggal 7 Januari 2024. Pembacaan firman Tuhan yang dikan oleh Sinode GKI di Tanah Papua, Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa meminta terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberi firman-Mu menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu betul akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami. Berilah kami bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu dengan kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Bapak Pendeta baca ayat yang ganjil, jemaat baca ayat yang genap sampai di ayat yang ke-16. Dengan perikop Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak dihindakannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu.
Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Sampailah di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang sudah membaca dan mendengar firman ini. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus kita melaksanakan firman ini dalam kehidupan kita tiap hari. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini hari Minggu 7 Januari 2024, kita ada pada minggu pertama tahun 2024. Dan pembacaan Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Tema yang ditentukan oleh Sinode GKI di Tanah Papua, pemberdayaan manusia sebagai pekerja. Pemberdayaan manusia sebagai pekerja. Dalam tahun 2024 hari ini, kita sudah mencapai tanggal 7 hari ke-7, minggu pertama dari bulan Januari. Tema pemberdayaan menjadi tema ajakan untuk semua karya dan pelayanan yang akan diwujudkan dalam triwulan 1. Sehingga itu kita akan terfokus ke tuntunan tema di triwulan 1 ini. Tuhan sumber utama pemberdayaan. Tema ini akan diarahkan melalui teks firman Tuhan yang berlaku dalam minggu pertama bulan Januari tahun 2024 ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yaitu dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 yang mengingatkan kita tentang memiliki kapasitas untuk menjadi pekerja. Karena manusia diperdayakan, dibangun keahliannya sehingga memiliki keahlian khusus dan menjadi pekerja manusia, dan pekerjaannya dikaruniakan oleh Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai warga negara yang baik, di tahun 2024 ini kita akan masuk dalam masa kampanye yang sedang kita jalani dalam masa tahun baru ini. Teruslah kita gumuli untuk semua jadwal kampanye yang berlangsung sesuai tahapan kampanye yang ada di dalam KPU. Diawasi oleh Bawaslu dan masyarakat sehingga suatu kampanye berlangsung dengan tertib dan berwawasan damai. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di tahun 2024 ini adalah tahun politik.
kita punya warga jemaat secara khusus GKI yang maju di pemilihan caleg ini, kita melihat dan kita memilih mereka. Supaya setelah mereka duduk, mereka juga memperhatikan gereja ini, tapi juga memperhatikan masyarakat dan jemaat ini. Dan juga kita akan memilih DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kota, Kabupaten. Dan kita akan memilih Presiden untuk 5 tahun ke depan. Maka suara kita itu menentukan pembangunan 5 tahun ini. Sehingga itu marilah kita gunakan hak pilih kita untuk memilih orang yang tepat untuk memimpin bangsa ini. Kita sudah lihat dari kampanye-kampanye dari 3 kandidat ini, 3 pasangan ini. Kita sudah lihat yang siapa yang benar-benar ada hubungan baik dengan agama Kristen. Karena agama ini di Republik ini bicara lain, bikin lain. Sehingga itu marilah kita lihat pasangan ini secara baik dan kita menggunakan hak pilih kita dari pasangan nomor 1, 2 dan pasangan nomor 3. Sehingga itu mari kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan semua ini supaya kita melaksanakan jangan menurut kehendak kita, tapi kita juga jangan sampai kita sudah memilih baru kita menyesal kemudian. Sehingga itu kita harus berdoa untuk 3 pasangan calon presiden ini. Kita juga berdoa untuk caleg-caleg ini. Supaya siapa yang terpilih dia bisa bekerja dengan baik. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Bapak Pendeta lihat di jemaat Betania ini ada kandidat yang maju. Ini kita partai cukup banyak. Sehingga itu selektif untuk memilih supaya tidak kalah, tapi kita tetap menang. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Adam dan Hawa dianugerahi 2 orang anak, yaitu Kain yang menjadi petani dan Habel menjadi peternak. Keduanya memberikan persembahan dari hasil kerja mereka tanpa disebutkan alasannya. Persembahan Abel diterima sedangkan Kain ditolak. Hal itu membuat Kain marah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sehingga membunuh Habel adiknya. Akhirnya Kain menerima murka Tuhan. Ia menjadi pelarian dan pengembara. Itu berarti ia tidak lagi memiliki hak atas tanah warisan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita adalah kita berbicara tentang pemberdayaan manusia sebagai pekerja. Sehingga itu manusia adalah manusia yang selalu bekerja. Kita ini diciptakan untuk kita bekerja sesuai dengan profesi kita. Bapak Pendeta kerja sebagai seorang pendeta. Kita ada kerja juga sebagai guru dari PAUD sampai ke SLTA. Kita di tenaga medis, mantri, suster, dokter, bidang, dan juga kita kerja sebagai ASN. Tetapi juga secara khusus kita sebagai petani dan nelayan. Di Dok 9 ini lebih banyak kerjanya nelayan. Tapi juga kita penjual, kita punya kios jual pinang. Ini karunia, profesi yang Tuhan kasih kepada kita supaya kita memberdayakan.
Jadi itu bukan kasih itu tinggal diam kita tidak melakukan ini. Itu yang dimaksudkan. Cuma kita kerja ada berkat dari hasil pekerjaan kita ini, itu dibutuhkan kerjasama yang baik supaya berkat itu ada dan berkat itu kita mempersembahkan kepada Tuhan yang memberi berkat itu kepada kita. Nah, sehingga itu yang Bapak Pendeta pertama mau sampaikan kepada kita di minggu pagi hari ini. Karunia pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai nelayan. Marilah kita kerja dengan baik, kerjasama, hasilnya kita dapat, kita bawa datang, kita jual, setelah ada jual kita pisahkan. Mana yang Tuhan punya, mana yang kita gunakan. Ini sama dengan ASN apapun semua itu, perpuluhan itu sudah jelas ada dalam firman Tuhan untuk kita. Semakin banyak kita memberi kepada Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir dalam hasil pekerjaan kita ini. Sehingga itu kerjasama yang baik supaya tidak ada iri, tidak ada dengki. Karena iri dan dengki itu dosa sudah ada. Akhirnya karena kita tidak berhasil dengan baik, hasil pekerjaan kita ini tidak mendapat berkat, akhirnya kita juga cemburu. Kita dengki orang lain, akhirnya kita bisa melakukan sesuatu yang membawa kita ke dalam dosa. Ya seperti korupsi, ini juga dosa. Jadi kalau itu bukan hak kita, jangan kita ambil. Kalau kita ambil itu berarti kita sudah korupsi dan mencuri. Dan akibat dari dosa itu akan akibat kepada kita. Dan kita akan mengalami penderitaan dalam hidup ini. Seperti pembacaan kita tentang Habel dan Kain ini. Sehingga itu yang Tuhan minta dari kita, kita membangun persekutuan dan kebersamaan. Pendeta lihat nelayan ini ada punya kelompok-kelompok, ya, kerjasama yang baik supaya menghasilkan berkat yang ada untuk digunakan untuk membiayai kehidupan ini. Tuhan kasih berkat itu untuk membiayai. Kita punya anak-anak, kasih sekolah. Sampai anak itu dia bisa mandiri dan dia mempunyai pekerjaan lagi. Itu yang namanya kita memperdayakan. Karena anak-anak itu titipan Tuhan dalam keluarga kita untuk kita mengurusi. Dan kita harus bertanggung jawab. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Sehingga itu marilah kita gunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tekuni dengan baik bekerja. Tapi yang Tuhan minta kepada kita, persembahan adalah suatu bentuk ungkapan syukur dan respon umat manusia terhadap segala berkat yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Berdasarkan Alkitab, persembahan itu adalah suatu bentuk tanda yang diberikan Allah sebagai tanda rasa syukur, tanda penebus salah, dan juga tanda keselamatan melalui korban bakaran. Tujuan dari persembahan yang diberikan oleh manusia kepada Allah adalah
untuk menyenangkan dan memuliakan namanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Maka dari itu, ketika hendak mempersembahkan sesuatu, maka haruslah dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari orang lain. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam Alkitab persembahan dibawa pertama kalinya dalam kitab Kejadian yang kita ada baca, yaitu Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan dijelaskan bahwa Kain berprofesi sebagai petani dan Habel seorang gembala ternak. Sesuai dengan isi dalam teks tersebut jelas mengatakan bahwa persembahan Abel yang diterima oleh Allah karena dia memilih persembahan yang terbaik untuk diberikan kepada Tuhan. Sedangkan Kain memilih persembahan yang buruk untuk diberikan kepada Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Di sini dapat disimpulkan bahwa setiap manusia ketika hendak memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kepada Allah, maka haruslah dengan hati yang tulus, ikhlas dan sungguh-sungguh, bukan dengan paksaan ataupun dengan terpaksa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tetapi harus dengan kerelaan hati, dan samping itu harus memilih persembahan yang terbaik. Kita memberi kepada Tuhan itu harus yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati persembahan yang kita berikan kepadanya. Berikanlah seluruh kehidupan ini sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita ini. Tiap-tiap hari mengawali perjalanan hidup di tahun 2024 ini. Tuhan yang punya firman ini memberkati kita. Amin. Atas nama jemaat diberi kesempatan lagi untuk vokal grup, Betania gabungan untuk memuji Tuhan dengan kidung pujian yang kedua.
Terima kasih vokal grup Betania yang sudah menyanyi memuji Tuhan. Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Gunakanlah talenta ini untuk selalu bersaksi memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memberi persembahan. Sebelum jemaat memberi persembahan, dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Nyanyian rohani 129. Karunia baik semua. Sebut berapa besar anugerahmu, beri di dalam hamba terpasang kasih-Mu, sedang bertambah-tambah setia hatiku, kiranya ku gemari segala harta-Mu. Aku cari kekayaan semu, murah-Mu ku hormati seumur hidupku, dan ku serahkan tetap kepadamu. Dan kekurangan di jalan Bapa-Ku, sempurna kesenangan di kerajaan. Kita kembali ke ayat yang pertama. Karunia baik semua. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan dan berkat tangan-Mu, setia-Mu ya Bapa, menjaga langkahku, tak
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di dalam kerajaan surga, di minggu pagi hari ini hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024. Kami warga jemaat GKI Betania Dok 9 kali, kami datang bersekutu, beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hari-hari hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga itu di minggu pagi hari ini, Tuhan yang mengenal semua warga jemaat yang sudah datang dalam ibadah minggu pagi hari ini, dari anak-anak sampai orang tua, lansia yang datang beribadah. Tuhan Yesus mau berkati seluruh kehidupan kami, supaya kami pulang dari gedung gereja ini ada damai, ada sukacita yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan kami secara pribadi, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk seluruh warga jemaat GKI Betania Dok 9 kali, dari anak-anak bayi sampai pada orang tua lansia, janda duda, anak yatim piatu, semua yang ada di jemaat ini, dan pelayanan-pelayanan ada di rayon-rayon. Tuhan memberkati seluruh kehidupan warga jemaat ini. Dan warga jemaat ini ada yang sekolah di PAUD, ada di SD, SMP, SMK, SMU, yang mahasiswa kuliah di perguruan tinggi. Tuhan Yesus beri hikmat, kepandaian kepada anak-anak ini, supaya mereka sekolah dengan baik, mereka berhasil, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan kami berdoa untuk warga jemaat yang bekerja sebagai petani, sebagai nelayan, bekerja sebagai ASN, sebagai guru, tenaga medis, bekerja di perbankan, TNI Polri, jualan pinang, kios, dalam seluruh pekerjaan mereka di minggu kerja yang baru. Tuhan Yesus mau memberkati, supaya ada ungkapan syukur yang selalu terjadi dalam kehidupan atas kasih sayang Tuhan yang nyata dalam kehidupan warga jemaat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami berdoa untuk pelayanan yang akan dilaksanakan. Sehingga itu kami berdoa untuk badan pelayan PAR, anak-anak sekolah minggu, remaja, pengasuh sekolah minggu di jemaat ini. Tuhan mau memberkati. Badan pelayan PAM dan semua anggota PAM yang ada di jemaat ini, Tuhan mau memberkati. Badan pelayan PKB, semua anggota PKB, badan pelayan PW, dan semua anggota PW, Tuhan mau memberkati seluruh pelayanan di minggu yang baru ini. Dan pelayanan yang akan dilaksanakan di rayon-rayon, Tuhan Yesus mau memberkati, karena di minggu depan ini seluruh ibadah akan dilaksanakan, semua pekerjaan pelayanan akan dilaksanakan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk majelis jemaat GKI Betania Dok 9 kali. Semua hamba-hambamu, penatua dan samas yang Tuhan panggil untuk bekerja, Tuhan Yesus mau memberkati kehidupan mereka, suami-suami mereka,
istri-istri mereka, anak-anak mereka, supaya mereka dengan setia bekerja di dalam pekerjaanmu di kebun anggur ini. Dan juga kami berdoa untuk pelaksana harian majelis jemaat. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta bersama dengan suami dan anak-anak. Tuhan mau memberkati dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan pelayanan ini. Wakil Ketua Majelis, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Tuhan mau memberkati. Dan seluruh proses pelayanan yang terjadi di Jemaat GKI Betania 29 kali, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mau memberkati itu di minggu kerja yang pertama ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tahun 2024 ini akan dilaksanakan pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024. Ada begitu banyak warga gereja yang maju sebagai caleg DPR RI, DPR provinsi, DPR kota, kabupaten. Tuhan yang memanggil mereka dan Tuhan menentukan. Tapi kami berdoa untuk warga masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, supaya menggunakan hak pilih ini dengan baik. Dan kami berdoa untuk 3 pasangan presiden nomor urut 1, 2, dan 3 yang Tuhan berkenan. Pasangan yang selalu membela umat Kristen, itu yang terpilih supaya agama Kristen juga menjadi bagian NKRI. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa untuk badan pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, BPM wilayah 1 sampai wilayah 11, badan pekerja klasis GKI setanah Papua, secara khusus klasis GKI Port Numbai, dan seluruh jemaat-jemaat yang ada di klasis GKI Port Numbai, majelis jemaat, pendeta-pendeta, dalam seluruh pekerjaan pelayanan Tuhan mau memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga mau berdoa untuk persembahan yang diberikan di minggu pagi hari ini. Persembahan sudah lewat kantong-kantong kolekte, peti diakonia maupun peti pembangunan. Tapi juga ada pengucapan syukur dan perpuluhan yang diberikan oleh jemaat. Perpuluhan dari seorang ibu janda di Rayon Sinai. Perpuluhan dari saudara Sarce Aronggear. Perpuluhan dari di Rayon Getsemani KSP 1. Perpuluhan keluarga Ibu Jubelina Wambrau. Tuhan memberkati yang sudah memberi perpuluhan ini. Dan Tuhan memberi berkat-berkat itu menjadi bagian dalam kehidupan keluarga mereka. Pengucapan syukur keluarga, syukur atas perdamaian keluarga Mofu dengan keluarga Mai. Terima kasih Tuhan, karena perdamaian ini bisa terjadi itu karena kasih sayang Tuhan. Sehingga itu kami menyerahkan keluarga Mofu, tapi juga keluarga Mai ke dalam tangan Tuhan. Dan pengucapan syukur dari seorang ibu janda yang tidak menyebut namanya atas berkat Tuhan, anak Frans yang berada di tempat tugas, anak Adonia dalam tugas dan pekerjaan, cucu-cucu dalam kehidupan setiap hari, dan Ibu Regina Paiderou yang sudah kembali ke Serui Marau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan mau memberkati seluruh keluarga ini.
Dan pengucapan syukur dari keluarga Bonifasius Warinusi atas perlindungan dan berkat Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Anak-anak dalam pekerjaan, pendidikan, usaha, serta semua cucu-cucu dalam masa pertumbuhan. Pengucapan syukur dari keluarga Ibu Janda Emma Warabai bersama anak-anak atas penyertaan Tuhan setiap hari. Hendrik Lukas Warabai dalam memulai pekerjaan sebagai PNS, dan Jelita Junita Warabai yang memulai mengikuti pelajaran di sekolah pada hari Senin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati keluarga ini. Dan pengucapan syukur dari keluarga Alex Funataba atas terpanggilnya mama tersayang terkasih Antonia Sarah Funataba. Tuhan menghiburkan keluarga yang berduka ini, keluarga Alex Funataba. Tuhan menguatkan imannya dan meneguhkan keluarga ini, bahwa Tuhan itu selalu akan menolong mereka sekalipun mereka sedih dan merasa kehilangan. Terima kasih Tuhan. Pengucapan syukur dari keluarga Bapak Ciprianus Rawiai atas berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Anak Dave Kennedy dalam proses penyembuhan, dan anak Israel Leo Petrus Rawiai dalam bangku pendidikan di sekolah. Tuhan mau memberkati keluarga ini. Pengucapan syukur keluarga Nelson Robaha atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga setiap hari. Pengucapan syukur dari keluarga Ibu Jubelina Wambrau atas berkat dan perlindungan Tuhan Yesus setiap hari di dalam ibu, anak-anak, dan cucu. Pengucapan syukur dari keluarga Mika Mai atas perdamaian dengan keluarga Mofu yang boleh dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2024. Pengucapan syukur dari keluarga Bapak Melki Kumbubui atas berkat dan perlindungan Tuhan Tuhan memberkati keluarga ini. Dan pengucapan syukur seorang ibu di Rayon Nasaret Kasih 3 bertambah usia tanggal 1 Januari 2024 genap 49 tahun. Tuhan mau memberkati ibu ini di dalam pertambahan usia 1 tahun. Pengucapan syukur dari anak Judi Prianto Rawiai bertambah setahun usia pada tanggal 1 Januari 2024 19 tahun. Pengucapan syukur dari Ibu Juliance Tarasen bertambah setahun usia pada tanggal 7 Januari 2024 genap 35 tahun. Dan keluarga Tinggi Mamba bertambah setahun usia adik Klesi Inggimba pada tanggal 5 Januari 2024. Panjang umur itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada anak-anak dan keluarga-keluarga ini, supaya mereka mensyukuri atas anugerah dan berkat yang Tuhan berikan lewat panjang umur ini. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan yang kami berikan. Persembahan ini sudah diletakkan di meja altarmu yang kudus ini. Tuhan, ulurkanlah tangan untuk memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini berbau harum di hadapan Tuhan. Terlebih daripada itu, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berharga di hadapan Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
dalam nama Roh Kudus. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah di minggu pagi hari ini. Kita akan menyanyi dalam nyanyian Kidung Jemaat 413 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat 1 dan ayat yang kedua dalam keadaan duduk, ayat yang ketiga saya persilakan jemaat untuk berdiri. Tuhan, anak-Mu agar tidak tersesat, seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan, pimpin arus hidup mendekat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Saja perlindungan yang teguh, mendekat Kau harapan Tuhan. Tuhan, pimpin arus hidup mendekat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Akhir hidupku, Tuhan bimbingku terus, ku sembah Kau Tuhanku penebus. Tuhan, pimpin agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah, terimalah berkat Tuhan, dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang Kristus kasihi, demikian ibadah Minggu 7 Januari tahun 2024 telah selesai. Dan sebelum kita masuk pada ucapan terima kasih, atas nama PHMJ kami mohon kesabaran bagi Bapak Ibu Jemaat untuk mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh PHMJ Sekretaris Jemaat Bapak Kekasih Penatua Erikson Worobai. Kami persilahkan. Bapak dan Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita bersalaman dan meninggalkan gedung gereja, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana pembukaan tahun pelayanan, tetapi juga hal-hal lain terkait dengan keputusan hasil sidang Jemaat 21 Jemaat GKI Betani Dok 9, tetapi juga sesuai amandemen tata gereja Sinode GKI di Tanah Papua sesuai sidang Sinode 18 Waropen tahun 2022. Yang pertama, sesuai hasil sidang Jemaat 21 ditetapkan bahwa liturgi cetak yang dipergunakan dalam ibadah-ibadah minggu pagi, baik ibadah minggu pagi tetapi juga rayon, KSP dan juga unsur-unsur serta ibadah-ibadah lain akan ditiadakan. Sekali lagi, liturgi cetak akan ditiadakan kecuali liturgi ibadah yang diturunkan dari sinode atau klasis. Hal ini dimaksudkan untuk kita warga jemaat dapat membiasakan diri untuk membawa nyanyian rohani dan juga lagu-lagu yang lain sesuai ketetapan sidang sinode Waropen, yaitu kidung jemaat dan juga lagu-lagu lainnya. Yang kedua, disampaikan kepada seluruh pembawa pujian, baik paduan suara, vokal grup, solo, bahwa semua yang akan membawakan pujian pada ibadah hari Minggu pagi, baik jam 6 maupun jam 9, agar melapor ke majelis jemaat pada hari Sabtu. Sekali lagi, seluruh pembawa pujian, baik paduan suara, vokal grup, solo, duet, yang akan membawakan pujian pada hari Minggu, baik jam 6 maupun jam 9, ibadah jam 6 dan jam 9, agar melapor ke majelis pada hari Sabtu. Majelis tidak menerima pembawa pujian yang baru datang hari Minggu pagi sebelum ibadah melapor untuk membawakan pujian. Hal ini sesuai dengan ketetapan panduan pelayanan hasil sidang Sinode Waropen. Hal ini berlaku untuk pembawa pujian yang juga dari luar. Maksudnya kalau ada pembawa pujian dari gereja atau jemaat GKI yang lain, kita tidak terima, karena aturan ini berlaku universal di seluruh tanah Papua, kecuali denominasi gereja yang lain. Hal ini kami sampaikan agar semua pembawa pujian dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk membawa pujian Tuhan. Hal yang berikut diharapkan kepada Bapak Ibu saudara beri pengucapan syukur agar pada hari Sabtu. Hal ini juga dimaksudkan agar majelis mendoakan pemberian tersebut pada persiapan hari Sabtu, dan juga untuk majelis dapat mengetiknya dengan baik sehingga tidak terburu-buru dan ada pemberian yang tidak sempat dibacakan. Hal itulah yang dihindari untuk semua pembawa yang membawa pengucapan syukur dan persepuluhan dapat disampaikan pada hari Sabtu. Hal yang berikut, ibadah KSP yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat minggu berjalan di tahun yang lalu sesuai arahan sinode dan klasis, dan juga sesuai panduan pelayanan bahwa ibadah KSP hanya dilakukan seminggu sekali. Ibadah rayon dilaksanakan
Kalau 4 minggu berarti 3 minggu sekali. Kita bolak-balik. Yang lalu ibadah KSP setiap minggu, ibadah rayon sebulan 1 kali, itu ibadah gabungan. Pola ibadah akan disampaikan pada rapat-rapat bersama dengan unsur jemaat. Pada ibadah KSP pola ibadahnya tidak sama dengan ibadah rayon. Yang jemaat minggu sidang jemaat 21 kemarin, dan setelah ibadah jam 6 anak sekolah minggu akan menggunakan gedung gereja untuk ibadah sekolah minggu dari jam 7 sampai jam 8. Dengan demikian ibadah jam 6 akan kita majukan atau kita percepat 15 menit. Jadi jam 6 kurang 15 menit atau jam 5.45 ibadah jam 6 akan dilaksanakan, dan kita akan mulai minggu depan. Ikut kepada semua pimpinan unsur bahwa penyusunan jadwal ibadah unsur jemaat sudah harus diselesaikan pada minggu ini dan diserahkan ke majelis jemaat untuk dikoreksi dan diketahui sebelum digandakan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pendobolan pelayanan. Pada perkunjungan Ibu Pendeta dan rekan-rekan majelis di KSP, ada jemaat yang mengatakan bahwa penyusunan jadwal tidak memperhatikan keluarga-keluarga yang kunjungi, sehingga dari hari Senin sampai hari Kamis ada warga jemaat yang kita kunjungi. Sekolah minggu dikunjungi, PKB dikunjungi, PAM dikunjungi, PAR dan juga PW dikunjungi, sehingga kan unsur-unsur PKB, PW, PAM dan PAR agar jadwalnya disampaikan sebelum digandakan, agar kita melakukan cross check sehingga tidak terjadi pendobolan perkunjungan tetapi juga pelayan ibadah. Yang berikut, pelantikan panitia sidang jemaat dan juga hari raya gerejawi tahun 2024 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 atau minggu depan. Terkait dengan itu, penggembalaan bagi panitia sidang jemaat dan hari raya gerejawi akan dilaksanakan pada hari Sabtu jam 9 pagi di gedung gereja. Kepada seluruh anggota panitia agar menghadiri penggembalaan dan juga pelantikan dimaksud. Berikut pembukaan tahun pelayanan 2024 Jemaat Betania akan dilaksanakan dengan ibadah bersama pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 jam 15.00 atau jam 3 sore di gedung gereja. Dengan demikian seluruh ibadah-ibadah baik rayon, KSP dan unsur-unsur jemaat akan dilaksanakan di atas tanggal 21. Jadi Bapak Ibu pimpinan unsur, ibadah-ibadah unsur akan dilaksanakan di atas tanggal 21, Senin 22 sampai dengan 28. Berikut terkait dengan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan unsur-unsur dan seluruh panitia, badan, tim dan juga penataan pelayanan tahun 2024 sesuai keputusan sidang jemaat 21, maka rapat bersama dengan majelis, urusan-urusan, unsur-unsur dan juga panitia, badan dan tim atau seluruh alat kelengkapan dalam jemaat akan ada rapat bersama pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024. Akan diedarkan undangan tertulis kepada Bapak Ibu pimpinan unsur dan juga panitia-panitia. Peneguhan majelis jemaat antar waktu akan dilaksanakan awal Februari 2024 setelah dilakukan pembinaan bagi seluruh majelis jemaat, dan majelis antar waktu yang telah menyatakan bersedia menjadi majelis antara lain Samuel Kowi, John Louis Auparai, Matius Auparai dari Rayon Sinai, Moses Sumbabo, Kaleb Arobaya, Helista Auparai, Adela Nelwan dari Rayon Tiberias, Herma Pabasing dan Nida Kirio dari Rayon Efata, Mina Mansoben, LC Maria Manyakori dari Rayon Nasaret, Jimmy Menandi, Ani Borabai, Rosa Tata, Jeremias Kumbubui dan Don Silas Kumbubui dari Rayon
Getsemani. Ada 17 majelis jemaat, namun salah satu atas nama Ibu Argentina Warawi telah meninggal dunia sehingga tersisa 16. Lalu disampaikan juga kepada pimpinan unsur yang badan pelayannya tidak aktif sepanjang 2022 sampai dengan 2023 agar segera ditindaklanjuti keputusan sidang Jemaat 21 bahwa dilakukan pergantian bagi anggota atau badan pelayan unsur yang selama ini tidak aktif dalam pelayanan. Yang terakhir, di depan gedung gereja ada basar dari Panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2024 berupa ikan segar dan es buah. Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat mengambil bagian dalam basar yang dilaksanakan oleh Panitia HRG tersebut. Demikian waktu kami kembali. Demikian warta jemaat yang disampaikan oleh PHMJ. Kita akan masuk pada ucapan terima kasih. Atas nama majelis jemaat dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani Minggu 7 Januari tahun 2024. Bapak kekasih, Bapak Pendeta Sostenes Wamea STH. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak kekasih dalam kehidupan bersama keluarga. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada warga jemaat yang hadir dalam ibadah saat ini, majelis piket, musisi, kantoria, kostor penjaga gereja, tim multi, staf TU jemaat, dan pembawa dan vokal grup gabungan. Kali beribadah GKI dan yang ingin dilayani dapat di majelis jemaat. Selamat ulang tahun bagi anggota jemaat Betania yang berulang tahun di minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik kepada majelis piket bersama dengan pendeta, dipersilakan untuk mengambil tempat di depan pintu gereja untuk bersalaman dengan jemaat. Demikian, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sasa marwar burgo bena